Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang indikator kemampuan berpikir matematis, yaitu indikator kemampuan berpikir kreatif dan indikator kemampuan berpikir kritis. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Astri Sumiranti, Chandra Ramadan, Citra Verama Putri, Dimas Desprayogi, Eva Nur Naim, Nabila Dinanosya, dan Sela Mega Putri. Yang pertama ada indikator kemampuan berpikir kritis matematis. Fashion dalam Pertiwi 2018 mengungkapkan ada 4 kecakapan berpikir kritis utama yang terlibat di dalam proses berpikir kritis. Yaitu yang pertama ada interpretasi. Menginterpretasi adalah memahami dan mengekspresikan makna atau signifikansi dari berbagai macam pengetahuan, situasi, data, kejadian-kejadian, penilaian, kebiasaan atau adat, kepercayaan-kepercayaan, aturan-aturan, prosedur atau kriteria-kriteria. Yang kedua ada analisis. Analisis adalah mengidentifikasi hubungan-hubungan inferensial yang dimaksud dan aktual di antara pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan, konsep-konsep, deskripsi-deskripsi, atau bentuk-bentuk representasi lainnya yang dimaksudkan untuk mengekspresikan kepercayaan-kepercayaan, penilaian, pengalaman-pengalaman, informasi atau opini-opini. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi berarti menaksir kredibilitas pernyataan-pernyataan atau representasi-representasi yang merupakan laporan-laporan atau deskripsi-deskripsi dari persepsi, pengalaman, situasi, penilaian, kepercayaan atau opini seseorang, dan menaksir kekuatan logis dari hubungan-hubungan inferensial atau dimaksud di antara pertanyaan-pertanyaan, deskripsi-deskripsi, pernyataan-pernyataan, atau bentuk-bentuk representasi lainnya. Yang keempat ada inferensi. Inferensi berarti mengidentifikasi dan memperoleh unsur-unsur yang diperlukan untuk membuat kesimpulan-kesimpulan, membuat dugaan atau hipotesis, mempertimbangkan informasi yang relevan, dan menyimpulkan konsekuensi-konsekuensi dari data, situasi-situasi, pertanyaan-pertanyaan, dan bentuk representasi lainnya. Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kemampuan berpikir kritis matematis siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada interpretasi dengan indikator penilaian memahami masalah yang ditunjukkan dengan menulis apa yang diketahui maupun yang ditanyakan pada soal dengan tepat. Yang kedua analisis mengidentifikasi hubungan-hubungan antara pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan, dan konsep-konsep yang diberikan dalam soal yang ditunjukkan dengan membuat model matematika dengan tepat dan memberi penjelasan yang tepat. Yang ketiga, evaluasi menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal, lengkap dan benar dalam melakukan perhitungan. Dan yang terakhir ada inferensi, yaitu membuat kesimpulan dengan tepat. Selanjutnya, indikator kemampuan berpikir kritis terhadap butir soal. Berikut contoh soal matematika dengan indikator berpikir kritis. Pak Supardi menabung di bank sebesar 20 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 5% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Pak Supardi menjadi 21 juta rupiah. Pertanyaan A, apa informasi yang Anda peroleh dari masalah di atas? B, apakah bunga per bulan 0,5%? Jelaskan. Dan C, berapa lama Pak Supardi menabung? Untuk penyelesaian soal tersebut, indikator kemampuan berpikir kritis yang dinilai adalah yang pertama, kemampuan interpretasi, di mana siswa mengidentifikasi informasi yang diketahui dari soal dengan menggunakan bahasanya sendiri. Sehingga jawaban yang diharapkan adalah, informasi yang diperoleh dari masalah di atas adalah tabungan awal 20 juta rupiah, bunga tunggal 5% per tahun, dan tabungan akhir 21 juta rupiah. Yang kedua, kemampuan analisis. Siswa mampu memberikan alasan mengenai pernyataan yang salah, sehingga mampu memberikan jawaban yang benar.
Jawaban yang diharapkan, bunga per bulan bukan 0,5%, tetapi 0,0041%. Karena besar bunga per bulan adalah bunga per tahun dibagi 12, yaitu 5/100 dibagi 12 atau 5/100 dikali 1/12. Itu sama dengan 0,0041. Yang ketiga, kemampuan inferensi. Siswa memahami pertanyaan dari soal sehingga dari premis-premis yang sudah diketahui, siswa dapat menjawab dengan jelas dan memberi kesimpulan dengan tepat. 20 juta dibagi 5/100 sama dengan 1 juta. 20 juta ditambah 1 juta sama dengan 21 juta. Karena jumlah tabungan setelah dihitung dengan bunga tahun sama dengan jumlah tabungan akhir, berarti Pak Supardi menabung selama 1 tahun. Dan yang terakhir ada kemampuan evaluasi. Kemampuan evaluasi terlihat pada contoh jawaban siswa pada soal di atas, yaitu siswa menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal, lengkap dan benar dalam melakukan perhitungan. Selanjutnya, indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. Munandar dalam Amidi dan Zahid 2017 mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan dalam matematika yang meliputi 4 kriteria, antara lain kelancaran, kelenturan atau fleksibilitas, orisinilitas, dan kerincian atau elaborasi. Adapun aspek-aspek yang diukur dalam perilaku berpikir kreatif terlihat dalam tabel berikut. Yang pertama ada berpikir lancar, yang bermakna menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan, serta arus pemikiran siswa yang lancar. Yang kedua, berpikir luas atau fleksibel. Artinya, yang pertama menghasilkan banyak gagasan-gagasan yang beragam. Kedua, mampu mengubah cara atau pendekatan. Yang ketiga, arah pemikiran yang berbeda-beda. Selanjutnya ada berpikir orisinil, yang bermakna memberikan jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang. Dan yang terakhir berpikir terperinci, yang bermakna mengembangkan, menambah atau memperkaya suatu gagasan, memperinci detail-detail, dan memperluas suatu gagasan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan contoh soal dari indikator kemampuan berpikir kreatif. Berikut, contoh soal matematika dengan indikator berpikir kreatif menurut Putri dan kawan-kawan 2019. Berpikir lancar. Siswa memberikan 2 ide atau cara penyelesaian yang relevan dan benar. Soalnya, peserta marching band tingkat SMP akan mengikuti festival yang diadakan di Gedung Gor Geraha Dirgantara. Sebelum acara, peserta berkumpul di ruangan yang telah disiapkan untuk sarapan. Di sana terdapat 2 jenis meja. Meja yang besar mampu menampung 8 orang, sedang meja yang kecil hanya mampu menampung 8 orang. Mereka sarapan telur dadar sebagai lauk. Meja yang besar disajikan 4 telur dadar dan meja yang kecil disajikan 3 telur dadar. Telur dadar dibagi rata untuk setiap siswa di setiap meja. Apakah siswa yang duduk di meja kecil mendapatkan bagian yang sama seperti siswa yang duduk di meja besar? Gunakan lebih dari satu cara atau metode dalam pengerjaannya. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama kita ketahui bahwasanya meja besar itu hanya menampung 10 orang dan 4 telur di atas mejanya. Meja kecil 8 orang dan 3 potong telur di atas meja. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu adalah pada meja besar itu menampung 4 telur dadar, sedangkan untuk 10 orang maka kita bisa anggap sebagai 4/10 atau 0,4 bagian telur. Sedang di meja kecil dengan jumlah telur dadar 3 dan orangnya 8, maka 3/8 sama dengan 0,37 bagian telur. Cara kedua, kita bisa samakan penyebutnya dari kedua pecahan tersebut, di mana 4/10 kita kalikan 8 menjadi 32/80 bagian telur. Yang pada meja kecil 3/8 kita kalikan 10, kita dapat 30/80 bagian telur. Jadi kesimpulannya adalah tidak sama. Siswa yang duduk di meja besar itu mendapat bagian telur lebih besar juga. Yang kedua itu adalah berpikir luas. Jadi di sini siswa menyelesaikan permasalahan dengan 2 ide atau cara yang berbeda dengan
arah pemikiran yang berbeda pula. Di sini kita punya contoh soal. Pak Amin, Pak Badrun, dan Pak Chandra mendapat upah dari pengerjaan pengecatan sebuah rumah sebesar 2.520.000. Pak Amin bekerja selama 30 jam, Pak Badrun bekerja selama 50 jam, dan Pak Chandra bekerja selama 60 jam. Mereka membagi uang itu sesuai dengan porsi jam kerja mereka. Yang pertama, bantulah Pak Amin, Pak Badrun, dan Pak Chandra untuk menentukan berapa besar uang yang mereka terima masing-masing. Kedua, apakah ada cara lain untuk membantu mereka selain dengan cara yang telah kamu dapatkan pada poin A? Jika ada, tuliskan serta setiap langkah-langkahmu dalam menentukannya. Nah, untuk menjawab soal di atas, kita tulis dulu diketahui. Pak Amir itu jam kerjanya 30 jam, Pak Badrun 50 jam, Pak Chandra 60 jam, serta total upah mereka bertiga itu 2.520.000. Nah, maka untuk soal penyelesaian dari soal A, itu kita gunakan perbandingan dari jam kerja mereka. 30 banding 50 banding 60. Nah, atau kita sederhanakan lagi menjadi 3 banding 5 banding 6. Lalu, untuk Pak Amir yang bekerja 30 jam, atau kita kecilkan dari sebagai angka 3, kita dapat 3 per jumlah ketiganya, yaitu 3 plus 5 plus 6 dikali total uang yang mereka dapatkan, yaitu 2.520.000. Maka untuk Pak Amir mendapatkan upah sebesar 540.000. Sedang untuk Pak Badrun yang bekerja selama 50 jam, kita dapat angka 55 per 3 ditambah 5 ditambah 6 dikali total upah kerja, yaitu 2.520.000. Kita dapat upah yang diterima Pak Badrun itu 900.000. Lalu untuk Pak Chandra yang bekerja selama 60 jam, dengan cara yang sama kita mendapat total upah yang diterima Pak Chandra yaitu 1.080.000. Nah, berarti pada soal A sudah selesai. Lalu untuk soal B, yaitu cara lain selain cara yang pertama yang kita gunakan pada poin A. Nah, di sini ada cara keduanya. Bisa kita simpulkan bahwasanya 2.520.000 upah kerja tersebut sama dengan jumlah jam kerja para pekerja, 30 ditambah 50 tambah 60 jam. Artinya 1 jam mereka mendapatkan upah sebanyak 18.000. Itu selama 1 jam. Maka kesimpulannya untuk Pak Amir yang bekerja selama 30 jam, kita kalikan saja dengan 18.000. Maka kita dapat 540.000. Pak Badrun 18.000 dikali 50 jam sama dengan 900.000. Dan Pak Chandra 18.000 dikali 60 jam atau 1.080.000. Itulah cara kedua untuk menyelesaikan soal tadi. Baiklah, lalu untuk contoh, masih dalam contoh soal dalam bentuk yang ketiga, yaitu berpikir orisinil. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan melihat dari sudut pandang yang lain, menggunakan cara yang jarang digunakan kebanyakan siswa. Soalnya, Pak Rahmat adalah seorang tukang pangkas rambut profesional. Ia dan 2 orang pekerjanya dapat memangkas rambut maksimal 24 orang dalam 1 hari. Menjelang hari raya Idul Fitri, pelanggan yang ingin memangkas rambut di tempat Pak Rahmat bertambah hingga 48 orang per harinya. Berapa banyak pekerja yang harus ditambah Pak Rahmat untuk membantu memangkas rambut dalam 1 hari selama hari raya Idul Fitri? Berikan paling sedikit 2 cara penyelesaian dan berikan alasanmu. Cara pertama, kita gunakan A1. Kita gunakan A1 ber A2 sama dengan B1 per B2, di mana 3, yaitu 3 itu kita ambil dari jumlah tukang cukur, Pak Rahmat dan 2 pekerjanya, per X. X itu adalah jumlah cukur yang akan kita cari nantinya untuk mampu menyelesaikan 48 orang per harinya. Lalu sama dengan 24 per 48, itu dari jumlah pelanggan. Maka kita dapat 24X sama dengan 144.
X sama dengan 6. Artinya untuk memangkas 48 orang per harinya, Pak Rahmat butuh 6 orang untuk memangkas. Sedang sudah ada Pak Rahmat dan 2 orang pekerjanya. Maka Pak Rahmat membutuhkan 3 orang lagi untuk bekerja dengan Pak Rahmat agar jumlah pekerjanya menjadi 6 orang. Untuk cara kedua, masih sama, kita bandingkan A1 dan A2, B1, B2, maka kita dapatkan hasil yang sama juga, yaitu Bapak Rahmat membutuhkan 3 pekerja lagi agar jumlah pekerjaannya menjadi 6 orang. Cara yang ketiga yaitu diketahui 3 pekerja itu menyelesaikan 24 orang, maka 1 pekerja menyelesaikan 8 orang. Kita buat tabel untuk mempermudah. Kita bikin banyak pekerja dan pelanggan per hari. 1 orangnya dia 8 pelanggan, 2 orang pekerja 16 pelanggan. Artinya nanti untuk seterusnya kita dapatkan ketika 6 pekerja itu mendapatkan 48 hari untuk 48 pelanggan per harinya. Maka kesimpulannya ada 6 orang pekerja untuk menyelesaikan 48 pelanggan tersebut, sehingga membutuhkan 3 pekerja tambahan untuk menyelesaikan 48 orang per hari. Baik, yang keempat atau yang terakhir yaitu berpikir terperinci. Siswa memberikan jawaban dengan langkah penyelesaian dan detail-detail yang runtut dan rinci. Soalnya pada awal bulan ini Bu Yanti membeli 1 karung beras yang bermerek Ramos. Biasanya untuk keluarga Bu Yanti yang beranggotakan 6 orang, 1 karung beras tersebut akan habis dalam 30 hari. Jika Bu Yanti ingin mempekerjakan 2 orang pembantu rumah tangga dan 1 orang supir, yang semuanya akan tinggal di rumah Bu Yanti, maka dalam beberapa harikah persediaan beras Bu Yanti akan habis? Berikan paling sedikit 2 cara penyelesaian. Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa tulis untuk hal yang kita ketahui dari soal, yaitu anggota keluarga awal itu 6 orang yang mampu menghabiskan beras selama 30 hari. Nah, akan ditambah 2 orang pembantu dan 1 supir, maka anggota menjadi 9 orang. Yang ditanya berapa lama persediaan beras tersebut oleh keluarga Bu Yanti jika anggota keluarganya ditambah dengan supir dan pembantu, yang akan menjadi jumlah 9 orang. Cara pertama yang akan kita gunakan perbandingan A1 per A2, B2 per B1. Kita dapat X per 30 sama dengan 6 per 9. 9X sama dengan 180. Lalu kita dapat X nya 20. Cara kedua, banyak orangnya. Kita buat tabel. Yang pertama banyak orang, lalu tabel yang kedua adalah waktu habisnya. Ketika 6 orang dia habis 30 hari. Lalu ketika banyak orang ditambah 3 atau 9 orang, maka waktu habisnya sama dengan N sama dengan 6 per 9 dikali 30. Maka kita dapat 20 hari. Jadi kesimpulannya beras akan habis selama 20 hari jika anggota keluarga Bu Yanti ditambah dengan 2 pembantu dan 1 supirnya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.